Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atau reaksi terhadap sebuah video yang dibagikan oleh salah seorang sahabat di sebuah grup yang kebetulan saya juga menjadi salah satu anggotanya. Terus terang, saya tidak mengetahui secara pasti video ini berasal dari sumber mana dan siapa pembuat aslinya. Namun setelah saya menyimaknya dengan tenang dan penuh perhatian, saya melihat ada beberapa pola pikir dan cara pandang yang menurut keyakinan serta pemahaman kami perlu diluruskan. Bukan untuk menyerang pribadi, bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi justru untuk menghadirkan kejernihan dalam melihat persoalan. Dalam video ini, kita akan membahas substansi gagasannya, bukan sosoknya. Kita akan menimbangnya dengan akal sehat, dengan nilai-nilai keimanan, dan dengan sikap yang santun serta argumentatif. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Tetapi meluruskan kekeliruan dengan cara yang baik adalah bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual kita. Karena kebenaran tidak perlu marah untuk berdiri tegak, dan akal sehat tidak perlu berteriak untuk didengar. Semoga pembahasan ini menjadi ruang dialog yang sehat, mencerahkan, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Mari kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Logika Akal Sehat. Agama telah membentuk cara berpikir miliaran manusia, dan selama berabad-abad, ia dipresentasikan sebagai pedoman menuju kebaikan, kasih sayang, dan kejelasan moral. Namun, ketika kita menelaah apa yang sebenarnya diajarkan oleh agama, bukan versi romantisnya, melainkan gagasan-gagasan tertulis yang benar-benar diajarkan, dikhotbahkan, dan ditegakkan, kita menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Banyak ajaran yang dipromosikan sebagai suci dan sakral ternyata justru kejam, merusak, dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang membuat masyarakat menjadi manusiawi. Dalam video ini, kita akan membahas ajaran-ajaran paling merusak yang ditemukan di berbagai agama. Ajaran-ajaran yang telah menimbulkan penderitaan nyata di dunia dan membentuk sejarah manusia dengan cara-cara yang gelap. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menghina atau menyerang orang-orang yang menganut suatu keyakinan. Tujuannya semata-mata untuk menilai gagasan secara jujur dan bertanya, apakah ajaran-ajaran ini telah membantu dunia atau justru merusaknya? Catatan kecil semoga bermanfaat. Menilai agama dengan akal sehat, apakah ia sumber kegelapan atau cahaya? Ada narasi yang mengatakan bahwa ketika agama ditelaah secara jujur, bukan dalam versi romantisnya, kita akan menemukan ajaran-ajaran yang kejam, merusak, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Bahkan disebut bahwa banyak penderitaan sejarah lahir dari gagasan-gagasan suci yang ditegakkan atas nama Tuhan. Pernyataan seperti ini terdengar objektif karena mengatasnamakan akal sehat dan evaluasi kritis. Namun secara ilmiah dan filosofis, kita perlu membedakan antara tiga hal: ajaran normatif, penafsiran manusia, dan praktik sejarah. Ketiganya tidak selalu identik. Dalam Islam misalnya, ajaran dasarnya menekankan keadilan, kasih sayang, dan penjagaan terhadap jiwa. Jika ada kekerasan atau ketidakadilan yang terjadi dalam sejarah, itu lebih sering merupakan hasil ambisi politik, konflik sosial, atau pembacaan teks yang tidak utuh. Menyimpulkan bahwa agama itu sendiri yang kejam hanya karena ada penganutnya yang berbuat zalim adalah generalisasi yang tidak sepenuhnya adil. Secara filosofis, semua sistem nilai, baik agama, ideologi politik, maupun humanisme sekuler, pernah terlibat dalam sejarah kelam manusia. Perang, penindasan, dan eksploitasi tidak hanya terjadi atas nama agama, tetapi juga atas nama bangsa, ras, bahkan sains. Maka pertanyaannya bukan sekadar apakah agama digunakan untuk merusak, melainkan apakah inti ajarannya memang merusak. Islam secara teologis memandang manusia sebagai makhluk mulia yang diberi akal dan tanggung jawab moral. Tujuan syariat dirumuskan untuk menjaga agam jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini menunjukkan bahwa secara prinsip, agama justru hadir untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, bukan menghancurkannya. Tentu, menilai gagasan secara jujur adalah hal yang baik. Islam sendiri mendorong perenungan dan penggunaan akal. Namun, kejujuran ilmiah juga menuntut keseimbangan. Tidak hanya melihat sisi gelap sejarah, tetapi juga kontribusi agama dalam membangun peradaban, etika, pendidikan, dan solidaritas sosial.
Pada akhirnya, agama bisa menjadi cahaya atau disalahgunakan menjadi alat kegelapan. Yang menentukan adalah bagaimana manusia memahaminya dan mengamalkannya. Maka yang perlu dikritisi bukan sekadar keberadaan agama, tetapi cara manusia membaca dan menggunakannya. Semoga kita dapat menilai dengan pikiran jernih, hati yang adil, dan sikap yang proporsional. Salah satu gagasan paling mengganggu yang muncul dalam banyak agama adalah ajaran bahwa sebagian manusia lebih unggul daripada yang lain karena dikatakan demikian oleh kekuatan dan kehendak ilahi. Dalam banyak agama kuno, kita menemukan ayat-ayat yang memperlakukan suku tertentu sebagai kaum terpilih, sementara yang lain dianggap tidak bernilai. Seperti dalam Islam, ia menyebut kelompok lain sebagai kafir. Ini menciptakan pola pikir bahwa menyakiti orang luar adalah hal yang dapat diterima karena mereka bukan bagian dari kelompok ilahi. Ketika sebuah komunitas mulai melihat dirinya sebagai terpilih, maka pembenaran atas pembunuhan, kekerasan, diskriminasi, dan kekejaman menjadi jauh lebih mudah. Sejarah penuh dengan contoh di mana satu kelompok menyerang kelompok lain karena kitab sucinya menggambarkan pihak luar sebagai musuh atau pendosa. Ketika orang percaya bahwa Tuhan mendukung kekerasan mereka, maka kekerasan pun dianggap benar. Inilah salah satu gagasan paling berbahaya yang dapat diciptakan oleh sistem kepercayaan manapun. Benarkah Islam mengajarkan kebencian terhadap yang berbeda? Ada anggapan bahwa agama, termasuk Islam, menanamkan gagasan bahwa sebagian manusia lebih unggul karena dipilih Tuhan, sementara yang lain dianggap rendah dan boleh disakiti. Tuduhan ini perlu dijawab dengan tenang dan adil. Islam tidak pernah mengajarkan keunggulan berdasarkan ras, suku, atau identitas sosial. Al-Quran menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari asal yang sama, dan kemuliaan diukur dari ketakwaan serta akhlak, bukan dari label kelompok. Ini justru membongkar budaya superioritas kesukuan yang kuat pada masa awal Islam. Istilah kafir sendiri adalah istilah teologis yang berarti mengingkari atau menolak iman, bukan izin untuk berlaku zalim. Perbedaan keyakinan diakui sebagai kenyataan hidup. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad hidup berdampingan dengan komunitas berbeda agama dalam satu tatanan sosial yang saling melindungi. Jika Islam membolehkan menyakiti orang luar, model masyarakat seperti itu tidak mungkin terwujud. Secara filosofis, setiap agama memiliki klaim kebenaran. Namun klaim kebenaran tidak sama dengan pembenaran kekerasan. Islam memerintahkan keadilan, bahkan terhadap pihak yang berbeda atau tidak disukai. Kekerasan yang terjadi atas nama agama lebih sering lahir dari fanatisme dan kepentingan kekuasaan, bukan dari ajaran dasarnya. Inti ajaran Islam adalah menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan membangun akhlak. Karena itu, menyimpulkan bahwa Islam mengajarkan kebencian terhadap yang berbeda adalah penyederhanaan yang tidak tepat. Semoga kita mampu membaca persoalan ini dengan pikiran jernih dan hati yang adil. Ajaran berbahaya lainnya adalah gagasan bahwa iman lebih bernilai daripada bukti. Pada awalnya, ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi perlahan-lahan menciptakan lingkungan mental di mana pemikiran kritis digantikan oleh kepatuhan. Jika orang diajarkan sejak kecil bahwa percaya tanpa bukti adalah sebuah kebajikan, maka mempertanyakan sesuatu berubah menjadi dosa. Ini menghentikan kemajuan, menghentikan sains, dan menghentikan kebebasan berpikir. Masyarakat tidak dapat berkembang ketika orang diajarkan untuk menutup mata dan mempercayai sesuatu tanpa bukti apapun. Banyak komunitas religius telah menghukum para pemikir, ilmuwan, filsuf, dan reformis hanya karena mereka mengajukan pertanyaan. Ketika iman ditempatkan di atas bukti, para pemimpin menjadi sangat mudah memanipulasi pengikutnya. Siapapun yang memiliki otoritas dapat mengklaim berbicara atas nama ilahi, dan para pengikut yang dilatih untuk menghargai keyakinan buta akan menerima begitu saja. Benarkah Islam memusuhi akal dan pemikiran kritis? Ada anggapan bahwa agama mengajarkan iman lebih tinggi daripada bukti, sehingga orang dididik untuk percaya tanpa berpikir. Katanya ketika iman diagungkan, pertanyaan dianggap dosa, dan pemikiran kritis pun mati. Tuduhan ini tampak masuk akal di permukaan, tetapi perlu ditelaah dengan jernih.
Dalam Islam, iman bukanlah keyakinan buta. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal. Pertanyaan seperti apakah kamu tidak berpikir, dan apakah kamu tidak memperhatikan, justru menjadi seruan yang terus diulang. Ini menunjukkan bahwa akal bukan musuh iman, melainkan jalannya. Secara filosofis, iman dalam Islam berdiri di atas kesadaran, bukan paksaan. Ia lahir dari refleksi terhadap alam, sejarah, dan diri manusia sendiri. Bukti dalam Islam tidak selalu berarti eksperimen laboratorium, tetapi juga tanda-tanda rasional dan eksistensial yang dapat direnungkan. Karena itu, tradisi keilmuan Islam pernah melahirkan ilmuwan, filsuf, dan pemikir besar. Jika iman identik dengan anti bukti, sejarah intelektual itu tidak mungkin terjadi. Memang benar, dalam sejarah ada komunitas atau penguasa yang menekan pemikiran. Tetapi penyalahgunaan kekuasaan tidak sama dengan ajaran agama itu sendiri. Islam membedakan antara otoritas manusia dan kebenaran wahyu. Bahkan terhadap pemimpin, Islam memerintahkan sikap kritis dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada konsep bahwa seseorang bebas mengklaim berbicara atas nama Tuhan tanpa pertanggungjawaban moral. Iman yang sehat tidak mematikan akal, tetapi menuntunnya agar tidak tersesat dalam kesombongan. Akal tanpa nilai bisa kering, tetapi iman tanpa akal bisa buta. Islam justru berusaha mempertemukan keduanya. Karena itu, menyimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepatuhan tanpa bukti adalah penyederhanaan yang kurang tepat. Yang berbahaya bukan iman, melainkan fanatisme tanpa ilmu dan kekuasaan tanpa moral. Semoga kita dapat menempatkan iman dan akal secara seimbang, sehingga keduanya menjadi cahaya bagi kehidupan, bukan penghalang bagi kemajuan. Ajaran berikutnya yang ditemukan dalam banyak agama adalah gagasan bahwa penderitaan itu mulia. Ajaran ini menanamkan keyakinan bahwa rasa sakit manusia memiliki nilai spiritual. Bukannya berusaha memperbaiki kehidupan di dunia, orang diajarkan untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari kehendak ilahi. Pola pikir ini telah menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan kebodohan karena mereka percaya bahwa penderitaan adalah ujian atau bahwa ganjaran sejati baru akan datang setelah kematian. Gagasan ini juga digunakan oleh para penguasa untuk membenarkan kekejaman. Ketika kelompok tertindas mengeluh tentang ketidakadilan, para pemimpin agama sering mengatakan bahwa penderitaan mereka akan diganjar pahala lebih besar di akhirat. Keyakinan ini telah menjadi salah satu alat terkuat dalam sejarah untuk mencegah manusia menuntut hak-hak dasar mereka. Pendapat bahwa ajaran agama memuliakan penderitaan sehingga manusia dibiarkan miskin dan bodoh, sesungguhnya kurang tepat bila dilihat secara utuh, terutama dalam perspektif Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mencari penderitaan, apalagi membenarkan kezaliman. Penderitaan bukan tujuan, melainkan realitas hidup yang harus dihadapi dengan sikap yang benar. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berikhtiar, bekerja, menuntut ilmu, dan menegakkan keadilan. Nabi Muhammad pun bersabda bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, sebuah isyarat agar umat berdaya, bukan pasrah tanpa usaha. Secara filosofis, memaknai penderitaan sebagai ujian bukan berarti melegitimasi ketidakadilan. Ujian justru menuntut respons aktif, memperbaiki diri, memperjuangkan kebenaran, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Islam membedakan antara sabar dan pasrah buta. Sabar adalah keteguhan dalam perjuangan, bukan pembenaran terhadap penindasan. Secara ilmiah dan sosial, kemunduran suatu masyarakat tidak lahir dari ajaran agama yang murni, melainkan dari penyalahgunaan agama oleh manusia yang berkepentingan. Jika ada penguasa menggunakan dalil agama untuk membungkam kritik, itu adalah penyimpangan moral, bukan esensi ajaran Islam. Justru dalam sejarah, banyak gerakan pembebasan dan keadilan lahir dari kesadaran keagamaan. Islam mengajarkan keseimbangan, dunia tidak diabaikan, akhirat tidak dilupakan. Penderitaan yang datang tanpa dicari memang bisa bernilai pahala jika dihadapi dengan iman, tetapi menghilangkan penderitaan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan hak-hak dasar juga merupakan bagian dari ibadah. Maka, yang keliru bukan ajaran tentang makna sabar dan ujian, melainkan cara sebagian manusia memahaminya secara sempit. Agama bukan alat untuk meninabobokan. Ajaran lain yang sangat merusak adalah konsep hukuman kekal.
mengajarkan bahwa pencipta yang penuh kasih akan menyiksa manusia selamanya karena kesalahan atau ketidakpercayaan adalah bentuk kekerasan psikologis. Ini adalah salah satu ajaran paling kejam yang ditemukan dalam banyak agama. Selama berabad-abad, gagasan hukuman abadi digunakan untuk mengendalikan manusia melalui rasa takut. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan bahwa satu pikiran yang salah, satu tindakan yang salah, atau bahkan satu keyakinan yang salah akan menghukum mereka selamanya. Ini menghalangi kebebasan belajar ilmu pengetahuan, berpikir, dan merusak kesehatan mental. Banyak orang dewasa membawa trauma mendalam karena sejak kecil mereka diajarkan bahwa mereka pantas menerima siksaan kekal jika mempertanyakan otoritas agama. Sulit membayangkan sesuatu yang lebih destruktif daripada menggunakan ketakutan akan penderitaan tanpa akhir sebagai alat moral. Pandangan bahwa konsep hukuman kekal hanyalah alat teror psikologis, menurut saya lahir dari pemahaman yang kurang utuh terhadap ajaran agama, terutama dalam Islam. Dalam Islam, Allah diperkenalkan pertama kali sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ancaman hukuman bukanlah inti ajaran, melainkan bagian dari sistem moral yang menegakkan keadilan. Secara filosofis, keadilan menuntut konsekuensi. Jika kebaikan memiliki ganjaran, maka kejahatan yang disengaja dan terus-menerus juga memiliki pertanggungjawaban. Tanpa itu, moralitas menjadi relatif dan kehilangan makna. Namun perlu diluruskan, dalam Islam tidak ada konsep bahwa satu pikiran salah atau kesalahan kecil langsung berujung hukuman kekal. Dosa bisa diampuni dengan taubat, bahkan pintu ampunan disebut lebih luas daripada murkanya. Hukuman kekal dalam teologi Islam dikaitkan dengan penolakan total terhadap kebenaran setelah datangnya penjelasan yang jelas, bukan sekadar keraguan intelektual yang jujur. Secara psikologis, ketakutan memang bisa merusak jika diajarkan tanpa keseimbangan. Tetapi Islam tidak dibangun hanya di atas rasa takut, melainkan juga harapan dan cinta. Tiga unsur ini harus berjalan seimbang. Jika ada trauma, itu lebih sering karena metode pendidikan yang keliru, bukan karena ajaran dasarnya. Ilmu pengetahuan dan berpikir kritis tidak pernah dilarang dalam Islam. Sejarah peradaban Islam justru menunjukkan dorongan kuat untuk meneliti alam dan menggunakan akal. Pertanyaan bukan dosa, kesombongan terhadap kebenaranlah yang menjadi persoalan moral. Maka, yang perlu dikritisi bukan keberadaan konsep tanggung jawab akhirat, melainkan cara penyampaiannya yang mungkin tidak bijak. Agama tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan ketakutan patologis, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa hidup memiliki konsekuensi dan makna yang lebih dalam daripada sekadar dunia yang sementara. Ajaran berikutnya adalah ajaran bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa atau tidak murni. Banyak agama mengajarkan bahwa manusia sudah cacat sejak lahir, bahkan sebelum melakukan kesalahan apapun. Ini merusak harga diri. Ketika orang percaya bahwa mereka terlahir buruk, mereka menjadi lebih mudah dikendalikan. Mereka terus-menerus merasa bersalah dan tidak layak. Alih-alih membangun kepercayaan diri yang sehat, mereka menghabiskan hidupnya untuk menyenangkan seorang hakim yang tak terlihat. Gagasan ini menghambat pertumbuhan emosional, karena seseorang tidak pernah merasa cukup baik. Banyak agama menggunakan ajaran ini untuk membenarkan ritual, pembayaran, dan kepatuhan mutlak. Jika seseorang diajarkan sejak lahir bahwa dirinya cacat, maka satu-satunya solusi yang ditawarkan adalah kesetiaan total pada sistem tersebut. Pandangan bahwa agama mengajarkan manusia lahir dalam keadaan berdosa dan cacat sejak awal, jika diarahkan kepada Islam, itu tidak tepat. Islam memulai dari konsep fitrah. Manusia lahir bersih, suci, membawa potensi kebaikan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bukan membawa dosa warisan, bukan membawa kesalahan orang lain. Al-Quran menegaskan, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ini prinsip keadilan yang mendasar. Secara filosofis, bayangkan jika manusia sejak lahir sudah rusak total. Di mana letak keadilan tanggung jawab moral? Bagaimana mungkin dihukum atas sesuatu yang belum dipilih? Islam justru memuliakan manusia. Diberi akal, diberi hati, diberi kebebasan memilih. Ada potensi salah, tetapi juga ada potensi luhur.
Dosa bukan identitas bawaan. Dosa adalah konsekuensi pilihan sadar. Secara psikologis, rasa bersalah itu perlu. Tetapi yang sehat, yang mendorong perbaikan, bukan yang menghancurkan harga diri. Taubat dalam Islam bukan penghinaan diri, melainkan pemulihan martabat. Allah adalah Maha Penerima Taubat, bukan hakim yang menunggu menjatuhkan vonis tanpa ampun. Jika ada ajaran yang dipakai untuk membuat manusia merasa rendah dan mudah dikendalikan, itu penyimpangan manusia. Bukan inti ajaran Islam. Islam tidak membangun kepatuhan di atas rasa diri yang cacat, tetapi di atas kesadaran bahwa manusia adalah hamba, sekaligus khalifah, makhluk yang bertanggung jawab dan bermartabat. Jadi manusia tidak lahir buruk, ia lahir membawa cahaya potensi. Tugas agama adalah membimbing, menumbuhkan, menguatkan. Semoga kita diberi pemahaman yang jernih, hati yang seimbang, dan keyakinan yang menumbuhkan harapan. Semoga Allah membimbing kita pada kebenaran dan kebaikan. Amin. Ajaran berbahaya lainnya adalah diskriminasi terhadap perempuan. Banyak agama menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki dan menyatakan bahwa tatanan ini ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini telah menyebabkan penderitaan nyata sepanjang sejarah. Ajaran agama telah membatasi pendidikan perempuan, kebebasan mereka, pakaian mereka, pilihan hidup mereka, dan suara mereka. Di banyak masyarakat, perempuan tidak memiliki hak hukum karena para pemimpin agama menyatakan bahwa perempuan lebih rendah. Bahkan hingga hari ini, banyak anak perempuan diberitahu bahwa tujuan tertinggi hidup mereka adalah melayani laki-laki atau melahirkan anak, bukan mengejar karir atau impian mereka sendiri. Ketika diskriminasi dibenarkan oleh otoritas ilahi, orang berhenti mempertanyakannya. Hasilnya adalah ketimpangan antar generasi yang merusak seluruh masyarakat. Pandangan bahwa agama meletakkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jika itu diarahkan kepada ajaran Islam, maka penilaian tersebut tidak tepat. Pertama, kita perlu membedakan antara ajaran dan praktik budaya. Banyak ketidakadilan terhadap perempuan lahir dari tradisi sosial, bukan dari nas ajaran yang sahih. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang dimuliakan. Al-Quran menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kuat, bukan yang berjenis kelamin tertentu. Secara teologis, perempuan memiliki tanggung jawab spiritual yang sama, kewajiban ibadah sama, pahala sama, konsekuensi moral juga sama. Tidak ada konsep bahwa perempuan lebih rendah di hadapan Tuhan. Secara historis, ketika Islam datang, ia justru mengangkat derajat perempuan di tengah masyarakat yang sebelumnya merendahkan mereka. Perempuan diberi hak waris, hak memiliki harta, hak memilih pasangan, hak mendapatkan pendidikan. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Beliau juga bermusyawarah dengan perempuan, menerima pendapat mereka, menghormati suara mereka. Secara filosofis, perbedaan peran tidak selalu berarti perbedaan nilai. Islam mengakui adanya perbedaan biologis dan tanggung jawab sosial tertentu. Namun, perbedaan bukanlah hierarki martabat. Keadilan tidak selalu identik dengan keseragaman. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai hikmah dan kemaslahatannya. Jika dalam kenyataan ada pembatasan pendidikan, penindasan, atau penghilangan hak perempuan atas nama agama, maka yang harus dikritisi adalah tafsir yang keliru atau praktik yang tidak adil, bukan ajaran dasarnya. Islam tidak mengajarkan bahwa tujuan tertinggi perempuan hanyalah melayani laki-laki. Perempuan adalah hamba Allah. Ia memiliki potensi intelektual, potensi sosial, potensi kepemimpinan. Ia berhak bermimpi, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Diskriminasi yang dibungkus dengan klaim ilahi memang berbahaya. Karena itu, umat perlu memahami agama secara utuh, dengan ilmu, dengan keadilan, dengan akhlak. Semoga kita diberi kejernihan dalam memahami ajaran, dijauhkan dari sikap zalim atas nama agama. Dan semoga Allah membimbing laki-laki dan perempuan untuk saling memuliakan dalam kebaikan. Amin. Ajaran berikutnya yang telah menimbulkan kerusakan besar adalah gagasan bahwa kekerasan atas nama Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Banyak agama memuliakan perang yang dilakukan demi Tuhan mereka. Contohnya seperti jihad dalam Islam, perang suci, dan konflik agama yang telah merenggut jutaan nyawa. Teks-teks suci sering memuji para pejuang yang membunuh demi iman.
Ketika orang percaya bahwa membunuh itu baik dan mulia jika dilakukan atas alasan ilahi, maka batas moral terhadap kekerasan runtuh. Hingga hari ini, para ekstremis agama di berbagai belahan dunia melakukan serangan karena mereka percaya sedang menjalankan tugas suci. Ketika ajaran kekerasan disebut sakral, hampir mustahil untuk menantangnya dari dalam komunitas tersebut. Pandangan bahwa agama memuliakan kekerasan atas nama Tuhan, dan jika itu diarahkan kepada Islam, maka penilaian tersebut tidak tepat. Kita perlu membedakan antara konsep ajaran dan penyimpangan dalam praktik sejarah. Dalam Islam, kata jihad tidak identik dengan perang. Secara bahasa, jihad berarti bersungguh-sungguh, berjuang, mengupayakan kebaikan dengan sungguh hati. Perang dalam Islam bukan tujuan, bukan pula sarana ekspansi keyakinan secara paksa. Al-Quran secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Itu prinsip dasar. Secara ilmiah historis, peperangan pada masa awal Islam terjadi dalam konteks pertahanan diri. Umat Islam saat itu mengalami pengusiran, perampasan harta, dan ancaman fisik. Izin berperang turun setelah penindasan terjadi. Artinya, perang diposisikan sebagai respons terhadap agresi, bukan sebagai misi kekerasan tanpa sebab. Secara moral filosofis, Islam menetapkan batasan yang ketat dalam konflik. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh perempuan yang tidak terlibat perang. Tidak boleh merusak tempat ibadah. Tidak boleh menghancurkan tanaman dan sumber kehidupan. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi perang pun, etika tetap dijaga. Jika ada teks yang memuji para pejuang, itu dalam konteks mempertahankan kehidupan dan keyakinan dari penindasan, bukan dalam konteks membunuh sembarang orang karena perbedaan iman. Ekstremisme yang mengatasnamakan agama lahir dari pembacaan yang terpotong, dari kemarahan yang dibungkus dalil, bukan dari keseluruhan ajaran Islam yang utuh. Islam sendiri berarti kedamaian dan keselamatan. Salah satu nama Allah adalah As-Salam, yang maha damai. Tujuan syariat adalah menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga agama. Semua itu justru melindungi kehidupan bukan menghancurkannya. Ketika kekerasan disebut sakral, memang sulit dikritik. Karena itu umat perlu kembali kepada ilmu yang mendalam, kepada pemahaman yang menyeluruh, bukan pada slogan yang membakar emosi. Maka tidak tepat menyimpulkan bahwa Islam memuliakan kekerasan. Yang dimuliakan adalah keadilan, yang dijaga adalah kehidupan, yang diperjuangkan adalah keselamatan manusia. Semoga kita diberi pemahaman yang jernih, dijauhkan dari sikap berlebihan, dan dibimbing oleh Allah jalan yang penuh kedamaian dan keadilan. Amin. Ajaran merusak lainnya adalah anggapan bahwa keraguan itu jahat. Keraguan adalah proses manusiawi yang alami. Ia membantu kita bertumbuh, memperbaiki kesalahan, dan menemukan kebenaran. Namun banyak agama mengajarkan bahwa keraguan adalah pengaruh berbahaya dan bahwa orang-orang yang ragu harus dijauhi atau dihukum. Ini menciptakan budaya diam. Orang takut mengajukan pertanyaan jujur. Mereka menyembunyikan pikiran mereka dan berpura-pura percaya pada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak mereka yakini karena tekanan sosial. Ketika keraguan dianggap dosa, agama memperoleh kekuasaan, tetapi kemanusiaan kehilangan kebebasan. Pandangan bahwa agama menganggap keraguan sebagai sesuatu yang jahat, lalu membungkam pertanyaan, jika itu ditujukan kepada Islam, maka penilaian tersebut tidak tepat. Pertama, kita perlu membedakan antara keraguan sebagai proses mencari kebenaran dan sikap menolak kebenaran karena kesombongan. Dua hal ini berbeda. Dalam Islam, akal adalah anugerah. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, menggunakan nalar, bahkan banyak ayat yang diakhiri dengan pertanyaan reflektif. Ini menunjukkan bahwa bertanya bukanlah dosa, berpikir bukan ancaman. Secara filosofis, keyakinan yang matang justru lahir dari proses pencarian, bukan dari tekanan sosial. Iman yang hanya diwarisi tanpa dipahami akan rapuh. Tetapi iman yang diuji oleh pertanyaan lalu dijawab dengan ilmu, akan menjadi kokoh. Dalam sejarah Islam, tradisi diskusi dan perdebatan ilmiah berkembang luas. Para ulama berbeda pendapat, berdebat dengan argumentasi, menulis bantahan secara terbuka. Ini bukti bahwa ruang berpikir tidak ditutup. Yang diperingatkan dalam Islam bukanlah keraguan yang jujur, melainkan sikap meremehkan kebenaran setelah jelas bukti.
Ada perbedaan antara orang yang bertanya karena ingin memahami dan orang yang menolak karena dorongan ego. Secara psikologis, jika seseorang dipaksa diam, maka yang tumbuh adalah kemunafikan sosial. Islam justru mendorong kejujuran hati. Doa dalam Islam bahkan mengakui kegelisahan dan memohon peneguhan iman. Artinya, pergulatan batin adalah bagian dari perjalanan spiritual. Jika ada komunitas yang menekan pertanyaan, itu lebih sering karena rasa takut kehilangan otoritas. Bukan karena ajaran Islam menolak akal. Islam tidak dibangun di atas ketakutan terhadap pertanyaan, tetapi di atas keseimbangan antara wahyu dan akal, antara iman dan ilmu. Maka tidak tepat mengatakan bahwa Islam memusuhi keraguan. Yang dikehendaki adalah pencarian yang jujur, dialog yang beradab, dan keyakinan yang lahir dari pemahaman. Semoga kita diberi keberanian untuk bertanya dengan tulus, diberi ilmu untuk memahami dengan benar, dan dibimbing oleh Allah menuju keyakinan yang matang dan menenangkan. Amin. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.